Yang pertama. Yang kedua, tidak semua amal itu bisa menghapus dosa. Kan ada amal-amal tertentu yang bisa menghapus, ada amal-amal tertentu justru bisa menghapus pahala. Contoh, dosa berzina nggak bisa diganti dengan dosa kita menerima tamu, nggak sepadan. Dosa membunuh nggak bisa diganti dengan sedekah akan miskin 2 orang lagi, karena benar kabair. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatan. Nah, memang ada Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan kebaikan itu menghapus keburukan, tapi Allah rahasiakan dosa apa dan pahala apa yang bisa menghapus keburukan itu. Allah sembunyikan. Tujuannya apa? Fastabiqul khairat, agar senantiasa berbuat baik. Kalau memang kita tahu misalkan dosa ini bisa dihapus ini enak. Habis membunuh orang nih, udah bisa kita sedekah aja 100 orang. Selesai dosa ini. Nah, gitu. Jadi memang ada dosa-dosa yang Allah ampuni dengan amal perbuatan, tapi Allah rahasiakan. Tujuannya siapa? Fastabiqul khairat. Nah, kemudian setelah dihitung amal, baik amal dulu, kredit dan debitnya, ketika dia minus, nanti baru ada namanya syafaat. Kan gitu kan? Ditalangin nih, masuk tutup. Kalau memang syafaat sudah dikasih juga masih jomplang pun, ya udah mampir dulu. Mampir dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang berbuat maksiat banyak, tapi Allah putihkan. Gak sama sekali Allah masukkan ke dalam nerakanya. Kenapa? Rasulullah tahu benar bahwa sifat Allah yang Rahman dan Rahim, sifat Allah yang Rahim, yang sayang Maha memberi rahmat itu bukan hanya pada saat di dunia. Ketika sampai di alam akhirat pun sifat Allah Rahman dan Rahim tetap ada. Sifat Allah Rahman dan Rahim tetap ada. Itulah fungsinya syafaat yang bisa menggoyahkan itu ya Rasulullah. Nah, ketika nanti kita ukuran hitungan manusia, gampangnya begini Pak. Surga itu harganya 10 mangga atau 10 kilo, ini harganya deh, harga surga. Tugas kita di sini ngumpulin supaya dapat 10 kilo. Setelah kita timbang, ternyata amal kita udah seleksi nih, udah seleksi segala macam. Tersisalah dari amal-amal baik kita setelah dikurangin dengan dosa-dosa, tersisalah tinggal 8 kilo. Syaratnya berapa? 10. Sudah masuk belum surga? Belum. Barulah syafaat bermain di sini. Syafaat. Nah, berkaitan dengan apakah semua orang Islam itu pasti disisa? Enggak semua orang Islam disisa. Disisa adalah orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang senantiasa berbuat keburukan, berbuat dosa. Jangankan siksa neraka, Pak. Tidak semua orang Allah tanya di kubur. Apakah semua ahli kubur ditanya malaikat? Enggak. Yang ditanya malaikat kita doang. Masa Rasulullah ditanya malaikat kan nggak mungkin. Bukan Rasulullah Rasul meninggal, dimakamkan, dijulakkan mereka datang, bukan lagi nanya kemana diukat, kan nggak lucu. Para nabi, para solihin, para rasul itu nggak ditanya. Pertanyaan kubur aja nggak ada, apalagi. Jadi tidak semua orang Islam masuk surga, hanya orang-orang yang memang fajir. Apa fajir? Orang-orang yang rusak, yang banyak berbuat dosa, orang-orang fasik itu yang masuk neraka dulu. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk. Kita berdoa ke apa? Udah ya. Jadi itu ya intinya semua orang pasti akan dihisab, betul. Ya, ada amal-amal yang Allah berikan bisa menghapus keburukan. Sebagaimana Rasulullah bilang,
Buat ini saya hasanat dan doa, karena amalnya bisa menghapus amal-amal dulu, catatan pahalanya. Dihapus bukan berarti dicoret, ya, tapi akan tertimpa, ya. Ujungnya di akhir, di saldonya. Kalau memang di saldonya tetap dia masih minus, dia mati dulu. Tergantung minusnya berapa, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Cuma kan tidak semata-mata orang itu kalau kurang amal akhirnya dia masuk neraka, belum tentu juga. Bisa jadi karena dia di dunia orang yang sangat keterbatasan, nggak bisa mengumpulkan pahala sedemikian rupa, akhirnya dia pahalanya sedikit. Apakah dia masuk neraka dulu? Belum tentu juga. Nanti rahmat Allah bermain di sana. Rahmat Allah nanti akan mengangkat dia dari neraka atau mengangkat dia langsung ke surga. Disinilah pentingnya kita meminta kepada Allah supaya Allah berdoa. Baik, itu barangkali. Ya. Ada lagi? Ya. Mau bicara masalah langit. Nabi Isa kan diangkat ke langit itu di langit berapa? Apakah di surga atau di langit berapa? Apa? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa. Dia kan diangkat ke langit. Itu posisinya dia itu sebenarnya masuk ke surga atau masih di langit level berapa? Yang kedua itu masalah Baitul Maqdis itu sama dengan langit dari dunia kita atau beda? Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis itu yang kedua dulu ya. Baitul Maqdis itu terletak di langit paling dekat dengan bumi. Kayak apa bentuk langitnya wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu bentuk langit seperti apa. Cuma berdasarkan keterangan-keterangan yang ada, Ka'bah itu bergaris lurus dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kan ditanyakan ya. Nah, Baitul Ma'mur itu adalah bangunan putih tempat para malaikat tawaf. Dalam hadis qudsi disebutkan setiap hari 70 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur untuk bertawaf dan tidak kembali lagi, tidak keluar lagi. Artinya sekian banyak malaikat yang tawaf di sana. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam melihat tuh para malaikat bertawaf sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam kangen, pengen kayak malaikat. Dia kan dulu ikut-ikut juga tuh, pengen tawaf juga kayak malaikat. Dibikinkanlah bangunan oleh Allah yang namanya Ka'bah itu tadi, percis bentuknya, percis ukurannya. Cuman kalau Ka'bah warnanya hitam, Baitul Ma'mur warnanya putih. Garis lurus. Seperti apa? Bawa-bawa, jangan dibayangin. Jangan dibayangin. Yang penting garis lurus saja. Tapi di sini Ka'bah, di atas Baitullah. Kenapa disebutnya Baitullah? Itu adalah bangunan yang Allah berikan, yang Allah dirikan buat manusia untuk mengingat Allah. Baitullah, rumah untuk mengingat Allah, bukan Allah tinggal di situ. Kadang-kadang kita diplesetnya nih. Itu rumah untuk mengingat Allah. Ya. Nah, kemudian bangunan yang pertama kali Allah dirikan buat manusia ya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Makkah. Das ayatnya dalam Al-Qur'an. Bangunan yang pertama kali Allah bikin, Allah buatkan buat manusia di Makkah, di Mekah, Ka'bah jalannya. Posisinya persis terus. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan Nabi Isa di langit. Ada yang bilang langit ketiga, ada yang bilang langit keempat. Ya, pastinya nggak ada. Pastinya nggak ada yang tahu. Langitnya kayak apa juga kita nggak tahu. Jangankan mikir langit ke 1, 2, 3. Ya, kita lihat alam tata surya ini udah nggak kebayang. Apalagi mikir langit. Oh, langit pecah. Gimana bisa langit pecah? Baru langit pecah. Warna langit yang kita nggak tahu. Warna langit apa Pak Muti? Biru, coba keluar. Nah, Bedi biru, coba keluar. Apa warna langit? Hitam sedang, bisa sedang. Warnanya oranye. Nah, itulah karena keterbatasan kita. Nggak ada yang tahu. Bentuk
bentuk langit kayak apa nggak ada yang tahu. Walau alam ya. Cuma menurut para keterangan langit itu Allah jelaskan langit itu diciptakan dalam 7 lapis. Lapisannya kayak apa? Apa kayak lapis sebabai? Apa kayak lapis lagi? Nggak tahu lah. Pokoknya 7 lapis. Ya. Yang tertinggi adalah apa? Aras. Kayak apa bentuk aras? Tidak tahu. Jadi hati-hati nih. Kita kalau berpikir ke sana itu ujung-ujungnya apa? Kita akan menjismikan Allah. Aras itu kursi. Berarti Allah mencak-cak kaki dong kan? Kayak apa kursinya Allah? Jangan ditanya. Makanya, jadi kembali lagi kalau kita sudah belajar ke sana, Allah istawa. Ini kan nanti kan kembali kepada ayat Muhammad dan Mutasyabih. Kita harus bisa mentakwilkan. Allah menggunakan kata Ar-Rahman bukan kata Allah. Bukan Allah ala istawa, tapi kalau Allah menggunakan Ar-Rahman ala itu ada maksud. Bukan berarti Allah mencong-cong kaki di atas. Apakah aras itu kursi bentuknya kayak bangku? Kalau aras itu kursi bentuk kayak bangku, kalau sama kita dong. Sampai kayak paham ya, duduk-duduk begitu. Padahal Allah itu mukhalafatun harus Allah nggak sama dengan laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau kita bahas itu ini lagi. Cuma intinya satu bahwa yang pasti sekarang itu nggak bisa disimpan. Nggak bisa disimpan. Nah ini pun nanti kan turun lagi. Nah bisa turun lagi ngapain? Ngapain tidak bisa turun lagi? Yang ngebunuh Dajjal kurang bisa. Imam Mahdi. Sudah bisa ngapain turun? Ngopi. Ya ini kesimpulannya. Nabi Isa itu turun, ya, karena Nabi Isa kadang disindir. Sama Allah. Kalau kan bisa gini, kata bahasa kita gini, Isa. Lu ngajarin rumah gue ya supaya lu ngaku anak gue terus dibantu itu yang ada pertanggung jawabannya bisa dari Allah. Maka nanti turun ke bumi untuk membenarkan bahwa saya itu bukan anak Tuhan. Itu tujuannya sebenarnya. Jangan mengatakan jangan mengatakan ini. Nah itu ulama mutasyir ada 2 pendapat ulama masyarakat. Ada yang bilang memang Nabi Isa benar-benar turun ke langit. Ada yang bilang bahwa mematahkan ini itu bisa mematahkan. Tapi mereka yang dulu para penyembah begini ini pada malah bahkan menyerang ini, patahin, membalikan ajaran. Maka dia bilang kiamat itu biasa-biasa aja. Tapi begitu tidak tahu di kiamat. Kenapa? Karena masuk dengan Nabi Isa itu bukan Nabi Isa fisik turun, kayak Superman terus turun gitu, enggak gitu. Nah terus kalau Nabi Isa turun di mana pun gitu kan? Dan cuma itu pun tercatat di dalam Bible itu ada. Bahwa nanti aku akan datang, itu tadi untuk bahkan kalau saya bilang tadi aku lagi gitu ya. Di dalam kitab Bible mereka itu disebutkan bahwa nanti akan datang nabi-nabi palsu. Ini kata Nabi Isa. Akan datang nabi-nabi palsu di mana buahnya itu terlihat dari apa? Pertama, orang-orang nabi palsu itu adalah mereka yang mengatakan aku adalah Tuhan. Yang pertama, itu ajaran nabi palsu. Yang kedua, mereka menyembuhkan atas namaku, kemudian bersumpah atas namaku. Mereka adalah para nabi palsu yang nanti akan aku lempar. Itu perkataan itu ada di dalam Bible mereka. Tapi itu disangkal oleh mereka. Padahal itu jelas ada. Artinya apa? Nah, yang dimaksud para nabi-nabi palsu itu adalah orang yang menyesatkan ajaran Isa. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan aku anak Allah, tapi aku utusan. Diputar balik mereka. Dibilang mereka adalah anak
Dan mana agama sebelah, agama itu agama dompet Pak. Itu agama yang nggak beda sih. Kenapa nggak beda? Kitabnya namanya apa? Hah? Kitabnya namanya apa? Injil. Bahasa apa ini? Injil bahasa apa? Sekarang sudah apa? Alkitab. Alkitab itu nama apa? Alkitab itu nama Al-Quran. Sengaja mereka pakai nama mereka, mereka pakai nama Alkitab. Biar apa? Biar memanipulasi umat Islam di Indonesia. Setelah nama Alkitab ini mereka patenkan, mereka mainin ayat Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mereka pinjam ayat Al-Quran untuk membenarkan kitab mereka. Alkitab ini enggak ragu, makanya pegang ini ya, orang Islam nih pegang ini Alkitab. Itu tujuannya. Yang kedua, Tuhan mereka namanya siapa? Hah? Bapak. Tuhan Bapak siapa namanya? Allah. Hah? Allah. Aslinya itu di dalam Bible. Bible itu artinya catatan. Bible. Di dalam aslinya naskah itu bukan Allah, tapi apa? Theos. Theos itu bahasa Yunani artinya apa? Dewa. Artinya dewa. Masuk ke sini dimanipulasi supaya diterima di sini dipakailah kata A L L A H, cuma cara bacanya beda. Kita Allah, dia Allah. Jadi dia minjem Tuhan kita. Ini kok saya mau bahas banyak itu. Belum kalimat Rasul, awal, akhir, Nabi, jamaah, itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Emang Yesus itu bahasa Arab? Kan lucu. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa yang dipakai oleh mereka dimasuk ke dalam kitabnya. Kenapa? Dia nggak pede dengan agamanya. Kata kafir itu banyak. Itu banyak. Nah, tugas kita, kenapa? Itu kadang dulu sering masuk ke link debat mereka. Memang tujuannya itu Pak, tujuan untuk menyesatkan mereka, menyesatkan umat Islam. Jangan salah, sekarang itu pendeta perempuan pada pakai jilbab. Padahal nggak melihat ada pendeta pakai jilbab. Nah ini sih baktinya banyak. Waktu saya PPL, waktu kuliah saya PPL di Kampung Sawah Bekasi. Itu orang ke gereja Pak, pakai kerudung, pakai baju koko, pakai peci, kebaktian. Begitu mereka bubar jalan, saya kan lagi jadi mahasiswa kan. Assalamualaikum, salam. Terus tanya ke teman saya, Bang Nola, itu orang Kristen itu dari gereja. Loh kok begitu? Ya iya. Di sini ibadah begitu. Nyanyi ini bagaimana? Nyanyi. Terberanak ya. Jangan. Bahkan di Pakpak, di Papua sekarang ya. Itu kalau mereka mau khotbah, bahasanya khotbah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para iman sebenarnya. Pakai salam dulu. Karena buat mereka salam, astagfirullah, masya Allah itu menjadi bahasa harian buat mereka. Jadi nggak aneh. Maka hati-hati lah. Hati-hati buat kita. Nah, jadi kemana-mana nanti. Tenang deh, nggak bisa kalau udah turun berarti kiamat. Maka belum turun. Cepat cari wali. Wali nikah. Nah, jadi itu ya. Itu saja barangkali. Insyaallah besok berkaitan dengan cerita tentang kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh itu kaum luar biasa nih. Nabi Soleh itu kaumnya salah satu yang paling bijak adalah mereka menyembelih untanya Allah. Nanti kita bahas. Menyembelih untanya Allah. Kemudian, mohon maaf, segala banyak sudah diperpanjang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.